Halo semuanya, selamat datang di kali ini pada pembelajaran manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Bersama saya Adira. Nah, di episode ini kita bakal bahas topik yang penting banget di dunia perkantoran modern, yaitu arsip digital. Di era serba cepat seperti sekarang, cara kita menyimpan dan mengelola dokumen udah banyak berubah. Kalau dulu semuanya serba kertas dan lemari besar, sekarang cukup dengan klik, semua arsip bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yuk, kita bahas lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya arsip digital itu? Arsip digital adalah dokumen atau data yang disimpan dalam format elektronik. Bisa berupa teks, gambar, audio, video, sampai data yang terstruktur di sistem komputer. Keunggulannya, arsip digital jauh lebih praktis dibandingkan arsip fisik yang sering memakan tempat, mudah rusak, dan kadang susah dicari. Contohnya aja, dokumen PDF, file Word, foto dalam format JPG, atau bahkan video meeting yang disimpan dalam cloud. Semuanya termasuk arsip digital. Nah, dalam dunia kearsipan digital, ada dua jenis arsip utama, arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis itu dokumen yang masih aktif digunakan, misalnya surat masuk, laporan harian, atau catatan operasional. Biasanya dokumen ini masih sering diubah atau diakses dalam kegiatan sehari-hari. Sementara itu, arsip statis adalah dokumen yang sudah selesai digunakan tapi tetap harus disimpan untuk keperluan hukum, sejarah, atau referensi di masa depan. Contohnya kontrak lama, laporan akhir proyek, atau dokumen penting yang bersifat permanen. Kedua jenis arsip ini butuh cara pengelolaan berbeda, terutama dalam hal masa simpan dan tingkat aksesnya. Terus, apa aja sih manfaat dari pengelolaan arsip digital? Yang pertama, tentu aja menghemat ruang. Tidak perlu lagi lemari besar untuk tumpukan berkas. Kedua, pencarian cepat. Dengan sistem metadata dan kata kunci, kita bisa nemuin dokumen dalam hitungan detik. Ketiga, keamanan tinggi. Arsip digital bisa dilindungi dengan password, enkripsi, dan pengaturan hak akses. Dan terakhir, akses fleksibel. Kita bisa membuka dokumen kapanpun dan dimanapun, asal terkoneksi dengan internet. Sangat membantu, apalagi untuk tim kerja jarak jauh. Supaya pengelolaan arsip digital berjalan efektif, ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan. Pertama, lakukan klasifikasi arsip berdasarkan jenis dan fungsinya. Bedakan mana yang dinamis dan mana yang statis. Kedua, gunakan format file standar seperti PDF-A, supaya mudah dibuka di berbagai sistem di masa depan. Ketiga, susun folder secara sistematis, misalnya berdasarkan kategori, tanggal, atau departemen. Keempat, jangan lupa backup rutin, baik di hard drive maupun di cloud, agar data tetap aman kalau sistem utama bermasalah. Dan terakhir, terapkan kebijakan akses berbasis peran, biar hanya orang yang berwenang yang bisa membuka dokumen tertentu. Contoh penerapan pengelolaan arsip digital bisa kita lihat di berbagai sektor. Di pemerintahan misalnya, sistem arsip digital membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dokumen bisa diakses dengan cepat antar instansi. Sedangkan di perusahaan, semua data penting seperti kontrak, laporan keuangan, dan data karyawan disimpan dalam format digital yang aman dan efisien. Selain menghemat biaya operasional, sistem ini juga mendukung kerja jarak jauh dan memastikan kegiatan tetap lancar di era digital saat ini. Tentu, pengelolaan arsip digital juga punya tantangan. Risiko kehilangan data, kerusakan media penyimpanan, atau serangan siber bisa terjadi kapan saja. Tapi solusinya ada. Lakukan migrasi data secara berkala ke teknologi terbaru, gunakan sistem manajemen arsip elektronik, berikan pelatihan, dan jalankan backup otomatis. Dengan langkah-langkah ini, integritas arsip bisa tetap terjaga dalam jangka panjang. Nah, itu dia pembahasan kita tentang arsip digital, mulai dari pengertian, jenis, manfaat, sampai tantangan dan solusinya. Di era modern seperti sekarang, kemampuan mengelola arsip digital bukan cuma keterampilan teknis, tapi juga bagian penting dari efisiensi kerja. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kamu semua.